Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita mulai materi pada hari ini ya. Bentar, ini saya minta tolong siapa ya? Saya jadikan host ya. Yang chat tadi aja ya. Siapa tadi yang ikut chat tadi? Oke, coba Rizky Atta ya. Minta tolong bantu ngemut kalau ada peserta yang baru masuk atau lupa. Jadi biar saya fokus materinya, biar rekamannya efektif. Mana nih? Nah ini. Oke. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Soalnya adalah materi pada pertemuan hari ini, yaitu osilasi atau getaran. Oke, sebelum materi, ya biasanya pastilah definisi dulu. Jangan sampai kita belajar sesuatu tapi nggak tahu apa itu. Oke, jadi getaran itu adalah gerak bolak-balik secara titik kesetimbangan ya. Contohnya kayak ayunan ini, dan banyak contoh lainnya ya. Kemudian, kenapa sih terjadi getaran? Itu terjadi karena ada gaya pemulih yang menimbulkan percepatan yang arahnya berlawanan dengan posisi benda. Coba kalian bayangkan ayunan. Kok bisa dia bolak-balik ayun? Karena ada gravitasi yang narik. Ketika dia di sana, ditarik ke sini. Pas dia ke sana, ditarik ke sini. Sana tarik. Nah, jadilah dia gerak bolak-balik. Nah, itulah getaran. Jadi contohnya dalam kasus ayunan, yang menjadi gaya pemulih itu adalah gaya gravitasi. Tapi arahnya nanti pakai sudut ya. Baik. Kemudian karakteristik getaran itu bersifat periodik. Jadi dia punya waktu tertentu ya. Bolak-baliknya itu waktunya tertentu. 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu getaran. Contohnya ayunan, pegas, ya, terus gempa, pita suara. Jadi kita ngomongin ini sebenarnya ada getaran. Di pita suara kita ini bergetar, terus getarannya merambat jadi gelombang. Nah, ini gelombang materi selanjutnya masuk ke telinga. Kemudian kena gendang telinga, mukul saraf dan lain-lain, dibaca oleh otak kita menjadi suara. Nah, itu contohnya. Ini jadi fenomena fisiknya seperti itu ya. Ayunan, pegas, gempa, pita suara, dan lain-lain. Nah, apa saja besaran pada getaran? Jadi ini adalah grafik getaran terhadap waktu ya. Jadi pada detik ke 0, posisi di titik kesetimbangan. Kemudian detik ke 1,5, Z, nah, dia berada di puncak. Berarti ya ini asumsi getarannya yang atas bawah ya. Jadi detik ke 0 di sini. Detik ke 1 naik sedikit. Video saya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, baik. Baik. Nah, jadi pas detik 0 di sini. Detik 1 naik. Detik 1,5 maksimum. Habis itu turun. Nah, habis itu ke bawah. Seperti itu. Jadi ini grafik getaran terhadap waktu ya. Nah, getaran ya seperti ini. Nah, titik tertinggi, ya ini namanya amplitudo. Simpangan maksimum. Jadi kita nyebutnya posisi atas bawahnya ini itu adalah simpangan. Nah, ketika posisi maksimum berarti simpangan maksimum itu adalah amplitudo. Kemudian ada lagi istilah periode. Itu adalah waktu untuk membentuk satu getaran. Nah, paling gampang ya dari titik setimbang dengan posisi mau dengan fase yang sama ya, ke balik lagi. Maksudnya gini, Pak, kenapa nggak 3 yang periodenya? Karena 3 itu arahnya berbeda. Itu baru naik, baru gini. Padahal getaran itu kan gini. Nah, itu satu getaran. Jadi naik, turun, balik ke setimbang. Nah, itu satu getaran. Bisa dari titik sini ke sini. Bisa juga dari puncak satu ke puncak lain. Nah, mungkin biar nggak ambigu bisa pakai itu aja. Dari puncak satu ke puncak yang lain. Entah puncak atas atau puncak bawah. Nah, itu namanya
periode, waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu getaran. Nah, ada lagi kita mengenal istilah frekuensi. Itu kebalikan dari periode. Kalau periode itu kan waktu untuk membuat satu getaran. Kalau frekuensi, getaran yang terjadi dalam 1 detik. Nah, gampangnya ya seper T lah. Frekuensi itu seper periode. Dan T juga seper frekuensi. Oke, kemudian apa namanya? Apa ini? Oh, kecepatan sudut. Nah ini berkait sama mirip sama gerak melingkar ya, mirip tapi tidak sama persis. Ya, kenapa ada karena kecepatan sudut nanti karena ada masalah sudut fase itu nanti. Ya, itu makanya ada ini. Ya, sama rumusnya kayak yang gerak melingkar, jadi kecepatan sudut ya 2πf ya, omega. Nah, bagaimana menyatakan simpangan ini? Nah, ini karena sinusoidal, kan kayak grafik apa sinusoidal ya, maka dinyatakan dalam sin atau cos. Sama ya, boleh cos, boleh sin. Nanti yang membedakan di sudut fasenya ini aja. Sebentar. Pennya mana ini? Nah ini. Oh sudah pen, oke. Nah nanti membedakan tuh ini aja. Jadi mau pakai cos, mau pakai sin sebenarnya sama. Nanti yang berbeda di sudut fasenya ini saja. Oke. Nah ini berbagai grafik apa getaran ya. Dengan berbagai kecepatan sudut yang berbeda-beda. Ini yang normal. Ini kalau dia sudutnya tambah cepat 2 kali lipat gitu. Jadi omeganya tambah cepat, maka yang terbentuk juga makin cepat. Nah, kalau yang kanan ini terjadi pergeseran. Jadi dia sudut fasenya bergeser. Bergeser ke kiri. Jadi kalau plus artinya dia lebih cepat gitu. Karena lebih cepat makanya maju. Makanya bergeser. Nah, kemudian ini yang jadi setengah. Ini yang minus. Kalau minus justru bergeser ke kanan. Artinya dia lebih lambat. Oke, ini tentang grafik getaran ya. Nah, selanjutnya tentang kecepatan dan percepatan pada osilasi. Oke. Misalkan ada simpangan osilasi, ini ya A cos omega T plus C. Ini sudut fase. Oke. Nah, sama kayak kinematika. Jadi kalau ada simpangan, boleh X, boleh Y. Nah, maka kecepatan itu turunannya dari simpangan. Nah, apa turunannya? Oke, bisa jadi min A omega sin omega T. Kalau startnya dari cos ya. Kalau percepatan, jadinya min A omega kuadrat cos omega T plus C. Nah, maka ini juga bisa ditulis sebagai A itu tidak lain adalah min omega kuadrat dari X. Nah, boleh ditulis seperti itu. Nah, ini tentang grafik ya. Maksudnya gini, simpangan positif. Contohnya seperti berayun tadi ya. Misal ke kanan positif, ke kiri negatif. Oke. Kanan saya ya, berarti kalau kalian berarti sebelah kiri. Nah, ke kanan kan berarti positif. Nah, kalau dia bergerak ke kanan juga, nah berarti kecepatannya lagi positif. Tapi kalau dia balik ke sini, berarti kecepatannya negatif. Nah, itu maksud bahwa kalau simpangan positif, kecepatannya boleh bisa positif, bisa negatif. Tapi percepatannya pasti negatif. Coba perhatikan. Ini bergerak ke kanan. Gravitasi kemana arahnya? Agak ke kiri kan? Miring gini kan ya? Akan menarik ke sini kan? Itu maksudnya. Jadi kalau percepatannya selalu melawan simpangan. Jadi saya ulangi, percepatan pada getaran itu selalu melawan simpangan. Kalau simpangannya negatif, ya sebaliknya percepatannya positif. Kalau simpangan maksimum, berarti dia set gitu. Nah, saat maksimum ini dia berhenti sejenak. Nah, saat berhenti sejenak, berarti nggak ada kecepatannya. Sama kayak pegas. Kalian rentangkan, bolak-balik. Jadi pas dia maksimum meregang, dia sempat berhenti sejenak. Baru dia balik. Nah. Oke, saat simpangan maksimum, itu gayanya maksimum. Maka percepatannya juga maksimum. Nah, coba aja kalian tarik pegas. Pas maksimum,
kan pasti terasa berat kan. Nah, itu maksudnya percepatannya maksimum. Kalau simpangannya 0, berarti kan di tengah. Nah, itu kecepatannya malah maksimum. Jadi kayak ayunan nih. Set, wuz. Nah, pas di titik dasar, dia kan pasti tambah cepat. Nah, coba aja kalian naik ayunan. Oke, nah kemudian percepatannya saat itu 0. Ya kan? Kan posisi dasar kan ditarik ke bawah kan. Nah, bagaimana dengan energi pada getaran? Jadi getaran itu punya energi ya. Nah, itulah kenapa gempa bumi bisa mengakibatkan kehancuran yang besar. Jadi kayak gempa bumi yang apa? Dulu yang paling fenomenal itu yang di Indonesia di Aceh ya dulu ya pas tsunami. Nah, itu getaran yang sangat luar biasa besar. Tidak hanya menggetarkan bumi, bahkan sampai lautnya juga ikut gitu. Nah, jadi dia memang punya energi. Nah, bagaimana energinya? Ya, kalau kinetik sama sebenarnya. Setengah mv kuadrat. Setengah ya ini ditulis 0,5 ya, sama aja. Maksudnya setengah. Nah, cuma nanti V-nya itu pakai tadi, penjabaran tadi. V kan omega A, boleh sin, boleh cos ya. Nanti tergantung persamaan awalnya apa. Jadi saya katakan bahwa khawatirnya nanti kalian, loh Pak, kok saya baca buku ini pakai sin, ini pakai cos. Sama sebenarnya. Itu nanti cuman membedakan sin-nya saja. Jadi fenomena yang sama itu bisa digambarkan dengan persamaan yang berbeda. Nanti saya kasih contoh di belakang tentang ini. Nah, tapi yang penting start dari yang sama, nanti baru diturunkan. Oh iya, kalian mungkin ada yang belum belajar tentang turunan sin cos ya. Nah, ini saya kasih ajarin, saya ajarkan. Jadi turunan sin, kalau sin theta diturunkan, back dulu ya, berarti yang tadi. Nah ini sorry. Oke, saya ajarkan. Nah, bagaimana menurunkan persamaan trigonometri? Oke, jadi gini caranya. Cos, kalau persamaan awalnya cos, diturunkan jadi sin. Min sin lebih tepatnya, maaf. Cos diturunkan jadi min sin. Nah, makanya kenapa timbul min dan ini. Oke. Nah, terus kalau ada, karena diturunkan terhadap T, maka bilangan yang, variabel yang ada di depan omega, di depan T, ini menjadi pengali. Oke, nah timbullah ini. Oke, jadi saya ulangi ya. Kalau cos diturunkan jadi min sin. Nah, itulah kenapa timbul apa namanya? Nah, ini nih saya kasih panah. Nah, seperti itu. Sementara kalau sin diturunkan itu jadi cos tanpa minus. Jadi, nah ini turunkan jadi cos. Nah, seperti itu. Minusnya tetap, ini akan bawaan dari ini ya, bukan merubah lagi. Nah, terus aturan omega tadi sama. Jadi apa namanya, besaran di depan T menjadi pengali. Nah, omega kali omega jadi omega kuadrat. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak? Kita step by step aja. Kalau memang bingung, ayo saya jelaskan. Jadi saya ulangi, cos jadi min sin, terus besaran di depan T jadi pengali. Sin diturunkan jadi cos. Nah, oke. Atau mungkin nanti ya, sesi tanya jawab di akhir. Nah, silakan kalian catat dulu kalau ada pertanyaan, boleh tulis di chat. Nanti saya jelaskan lagi di akhir. Insyaallah. Oke, nah ini energinya ya. Jadi namanya getaran, itu ada energi kinetik dan potensial. Kayak ayunan. Dia di sini potensialnya maksimum, tapi kinetiknya minimum. Di dasar, kinetiknya maksimum, potensialnya minimum. Dan terus gini. Nah inilah kenapa ada grafik ini. Jadi di posisi simpangan maksimum, nah ini ya, dia apa namanya, garis oranye ini energi potensialnya, terus yang biru ini kinetiknya. Jadi saat dia apa namanya maksimum, potensialnya maksimum, kinetiknya minimum. Nah, tapi kalau dijumlahkan selalu sama setengah KA kuadrat. Oke.
Nah, selanjutnya getaran pada pegas. Jadi contoh yang sering dipakai itu pegas ya. Nah, saya lihat di gambar kanan ini, apa namanya, pegas di bolak-balik. Sebentar. Spotlight aja. Oke. Nah, kelewatan ini. Nah ini, getaran pada pegas. Jadi misal nih, pegas ditarik ke kanan, seret. Maka dia akan mengasih reaksi ke kiri ya, aksi reaksi seperti hukum Newton. Nah, ketika kemudian besarnya berapa? Sama dengan gaya yang ditarik. Nah, kemudian ketika dilepas, nanti akan timbul percepatan. Nah, itu maksud di sini. Nah, ini yang dimaksud gaya pemulih ya. Jadi gayanya ini selalu melawan arah geraknya. Dia bergerak ditarik ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Gaya pegasnya ke kiri. Dia ditarik ke kiri, maka gaya pegasnya ke kanan. Oke. Oke, ini penurunan rumus. Ya, semoga kalian tidak alergi ya. Saya menunjukkan saja, nggak harus dihafal kok. Nanti saya ngasih tahu poin penting yang perlu diingat aja, nggak harus semua diingat di sini. Tapi kalau kalian suka otak-atik matematika ya seperti ini caranya. Oke, jadi dari gaya apa namanya? Gaya kan pakai hukum Newton ya, MA. Nah, A itu apa sih? Oke, A itu kan turunan kedua dari X kan. Oke. Sekedar reminder, V itu kan dx dt. Masih ingat kinematika? Nah, A itu kan dv dt. Sehingga kalau langsung direct A ke X, berarti A adalah turunan kedua, A itu adalah turunan kedua dari X. Nah, itulah kenapa jadi timbul d kuadrat X per dt kuadrat. Terus pindah ruas, seperti itu. Nah, ini penurunan. Tapi yang perlu kalian ingat di belakang ini aja, di slide selanjutnya. Nah, sehingga inilah persamaan gerak pada pegas. Ada yang ngechat. Oke, nggak apa-apa. Baik, saya lanjutkan. Nah, terus, gerak ini menimbulkan osilasi ya, bolak-balik. Nah, persamaannya apa? Persamaan simbolnya tetap sama, yaitu xt adalah as. Nah, saya ulangi, boleh sin, boleh cos. Ini sama. Nah, ini kan a cos omega t atau a sin omega t. Boleh, sama saja. Nah, mungkin yang dipertanyaan adalah A-nya kan jelas ya, kita tahu A itu jelas. Kecepatan sudut, nah nanti akan saya bahas lagi. Nah, omega gimana cara mencarinya? Nah, ini akan saya bahas. Nah, tadi kan kita udah dapat persamaan gerak harmonik ya, ini persamaan gerak harmoniknya. Nah, sementara X itu adalah A cos omega T. Nah, sekarang coba kita turunkan 2 kali. Apa yang terjadi? Nah, timbullah persamaan ini. Kan gitu. Nah, habis itu kita main substitusi. Nah, ini otak-atik matematik ya. Jadi disubstitusikan. Min omega kuadrat. Nah, ini kalau substitusi jadinya gini nih. Jadinya min omega kuadrat. Ini kan jadi X. Plus K per M. X sama dengan 0. Maka kita peroleh K per M dari X itu adalah omega kuadrat X. Nah, coret-coret ya. Maka inilah kesimpulannya. Omega kuadrat adalah K per M. Oh, jadi ternyata kecepatan sudut getaran itu bergantung pada konstanta pegas dan massa. Seperti itu. Nah, kita jabarkan omega kuadrat kalau ditarik akar, kembali ya, omega itu kan 2πf atau 2π per T. Nah, itulah kenapa kita peroleh persamaan ini. T adalah 2π akar M per K. Nah, yang di kotak ini yang perlu kalian ingat. Jadi kalau dapat soal
pegas massa, terus ditanya bagaimana persamaan geraknya. Nah, pakai rumus ini dapat omega. Terus nanti masukkan T sama dengan 0. Nanti kalian dapat C-nya. Oke, saya ulangi ya. Jadi kalian mau start dari cos atau start dari sin itu sama. Yang penting konsisten. Sudah milih sin, ya udah sin aja. Biar nanti sudut fasenya sama. Nah, jadi gitu ya. Jadi gimana cara mencari persamaan gerak? Pertama hitung omeganya dulu, cari A-nya dulu. Habis sudah dapat, nanti biasanya diketahui tuh simpangan ini pada detik kesekian berapa. Nah, substitusi nilainya ke persamaan ini. T-nya masukkan, nanti ketemu sudut fase. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, ini pegas seri ya. Mungkin dulu pernah belajar juga tentang kalau pegasnya double gimana Pak Seri. Jadi cari kita mencari pegas penggantinya. Oke, dari gambar kan kelihatan nih. Total pergeserannya itu penjumlahan X1 tambah X2. Nah, hubungan antara pegas, gaya, dan X kan F sama dengan KX kan. Maka bisa ditulis jadi seperti ini. Nah, kesimpulannya ini. Jadi kalau ada beberapa pegas, mencari total gabungannya, berarti 1/K paralel adalah 1/K1 tambah 1/K2 tambah 1/K3 seterusnya. Kita perolehlah pegas besaran K untuk pegas satu buah. Kalau paralel, ini startnya dari sini. X1 sama dengan X2. Coba lihat gambar. Ya kalau dia seimbang kan yang kiri turun, kanan turunnya sama kan. Kalau nggak sama kan malah nggak jelas kan. Nah itulah kenapa X sama dengan X1 sama dengan X2. Baru disubstitusi. Nah setelah substitusi kesimpulannya ini. K adalah penjumlahan dari semua nilai K-nya itu. Ya bisa K1 tambah K2. Kalau ada 3 ya tambah seterusnya lah. Ini untuk susunan paralel. Oke, selanjutnya osilasi bandul matematis. Maksudnya kayak bola atau kelereng lah di ayun dengan simpangan kecil. Oke. Nah, inilah gaya pemulihnya. Jadi gaya pemulih dari Jadi sebenarnya persamaan getaran itu berawal dari gaya pemulih. Nah, siapa yang menjadi gaya pemulih? Nah, dalam kasus ini adalah Mg sin theta. Ini dia. Oke. Kemudian arahnya jangan lupa nanti dinegatifkan karena dia melawan arah gerak ya. Nah, kemudian untuk sudut kecil itu berlaku sin theta sama dengan theta. Nah, dari persamaan ini. Ini persamaan getaran pada bandul matematis dan penyederhanaan untuk sudut kecil sin theta sama dengan theta dalam radiannya ya. Nah, sehingga inilah persamaan getarannya. Nah, dengan cara yang sama seperti yang pegas tadi, kita akan peroleh omega kuadrat sama dengan AKG per L. Nah, maka kita peroleh nanti T adalah 2pi akar L per G. Caranya sama persis. Jadi mencari periode pada bandul matematis seperti ini. Oke, selanjutnya ini lebih sulit nih. Osilasi bandul fisis. Nah, bandul fisis yaitu benda tegar ya. Benda tegar tuh ya yang dinamika rotasi kemarin. Dan ini kemarin saya keluarkan di Salwa UAS kalau nggak salah. Ngitung Oh ya, jam dinding. Jam dinding, bukan jam lemari. Semester lalu saya keluarkan di UAS untuk yang ini. Kalau semester ini nggak tahu. Nanti saya lihat kondisi lah. Kalau memang prinsipnya saya ingin bikin kalian tidak terlalu inginnya nilai kalian bagus-bagus. Ya, jadi saya lihat kondisi lah. Jadi jangan stres ya.
Ya, kalau bingung nanti tinggal tanya. Oke, kembali. Nah, ini startnya sama. Dari, kalau tadi kan gaya pemulih. Kalau ini istilahnya torsi pemulih. Nah, siapa yang menyebabkan pemulihnya? Dalam kasus ini sebenarnya sama. Apa namanya? Gaya gravitasi. Apa namanya? Torsi. Torsi yang menyebabkan pemulih. Karena kan dia berayun ya. Nah, namanya berayun kan ada gravitasi, terus ada apa namanya? Ada porosnya, ada pusat masanya, posisi pusat massa. Nah, itu yang menjadi torsi. Nah, dengan cara yang sama nanti diperoleh kesimpulan seperti ini. Inilah persamaan getaran pada bandul fisis. Nah, sehingga utak-atik ketemu ini. Nah, nanti kesimpulannya T adalah 2pi akar I, artinya inersianya dibagi dengan masanya kali dengan gravitasi kali dengan posisi pusat massa dari pusat rotasi. Nah, jadi kalau soal ini akan mencakup dinamika rotasi kemarin. Karena harus menghitung berapa momen inersia bendanya. Kalau dia gabungan dua benda, berarti harus gabungan antara dua benda tersebut. Pusat massanya juga harus digabungkan. Yang saya ajarkan di materi sebelum ini. Nah, baru masukkan rumus ini. Ini menghitung periode dari bandul fisis. Jadi misal ada yang mau jadi juragan jam nih. Juragan jam lemari ya. Kan harus 1 detik dong. Kan nggak mungkin jualan itu tapi nggak presisi. Nah, itu ada hitungannya seperti ini. Oke, hampir terakhir. Kombinasi dua osilasi harmonik searah frekuensi sama. Oke. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya getaran itu ada saling bersaut-sautan satu sama lain. Jadi ketika kita ngomong, ada yang ngomong, atau contohnya gini. Pernah nonton paduan suara nggak? Pernah ya? Itu kan ada yang tanpa mic kan. Tapi tanpa mic kok bisa banter suaranya? Karena mereka frekuensinya sama. Frekuensinya sama dan sudut fasenya sama. Ketika sama, sudut fasenya sama, akhirnya saling menguatkan. Nah, itulah kenapa bisa tambah keras gitu ketika bernyanyi bersama-sama. Oke. Nah, baik. Nah, ini. Tapi persamaannya aslinya gimana sih? Nah, seperti ini. Jadi kalau ada dua getaran nih, yang satu ini X1 A1 cos omega T plus C1. Kemudian ada persamaan getaran dua ini, maka gabungannya tidak lain adalah ini. A cos omega T plus C. Jadi kecepatan sudutnya tetap sama, frekuensinya tetap sama. Cuma yang membedakan adalah nanti A-nya dan sudut fasenya berubah. Gimana ngitung A? Pakai ini. Gimana sudutnya? Pakai ini. Oh ya, ini saya nggak nyuruh ngapal ya. Kan ujiannya selalu open, bukan saya. Jadi yang lebih penting itu sebenarnya memahami. Kalau menghafal itu urusan tulisan aja lah. Urusannya Google aja lah. Kadang saya juga beberapa kali lupa juga rumus itu. Nah, kan kita tinggal search. Oh ya, rumusnya ini. Nah, sudah. Habis itu tinggal kita pakai. Gitu. Ibaratnya tidak memiliki tapi bisa menggunakan. Jadi meskipun kita tidak hafal rumusnya, tapi kita tahu cara memakainya, ini lebih urgent. Seperti itu. Dibandingkan sekedar punya tapi nggak bisa pakai. Nah. Ya, ini ya. Jadi tentang bagaimana menggabungkan getaran yang frekuensi sama, persamaannya ini. Ini yang tegak lurus. Jadi kayak gerakan ini. Nah, ini menarik sebenarnya. Jadi kalau dia tegak lurus, itu gerakannya bisa variatif nih. Bisa miring gini, bisa gini, dan lain-lain. Tapi ini nggak saya keluarkan insya Allah. Nanti khawatirnya terlalu mempersulit. Ya, tapi ini saya mengasih tahu aja tentang bahwa
kombinasi getaran yang saling tegak lurus. Jadi satu sumbu X, satu sumbu Y. Nah, ini persamaan elips nih. Jadi kalau perbedaan sudut dia punya sudut fase yang siku-siku. Ini persamaan umum ya. Persamaan umumnya ini. Kalau sudutnya siku-siku, perbedaan fasenya persis. Nah, maka yang terjadi adalah elips. Yang saya katakan tadi gini. Nah, ini kan persamaan elips nih. Mungkin kalau dulu pernah belajar, tapi kalau belum belajar saya kasih tahu. Jadi X kuadrat per P kuadrat tambah Y kuadrat per Q kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan. Ada minnya ya. Ada minnya. Cos 90, 0. Oh, langsung ya, betul. Oh ya, gini. Nah, ini adalah elips. Seret. Kalau nggak elips, ya pakai persamaan ini. Entah gerakannya bisa nggak beraturan, bisa. Nih tadi, penentuan sudut fase. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa bagaimana cara kita mengetahui persamaan getaran kalau dikasih tahu gambarnya gerakannya saja. Jadi gini, misal dikasih tahu parameter awalnya seperti ini. Ketika T sama dengan 0, X-nya ternyata berada di pusat, di puncaknya. Jadi ketika T sama dengan 0 tuh di posisi puncaknya. Nah, terus jadi gimana persamaannya? Ada 2 kemungkinan. Berarti boleh X sama dengan A cos omega T plus 0. Nah, jadi kalau kita memilih cos untuk kasus ketika mula-mula dilepaskan, berarti sudut awalnya pasti 0. Kok bisa, Pak? Nah, coba masukin T-nya 0. Nah, X sama dengan A cos 0. Berarti kan cos 0 berapa? 1 kan? Nah, ini pilihan 1. Kalau pakai sin, ya boleh juga. Nah, tapi kalau sin ada konsekuensinya. Konsekuensinya gimana? Berarti X adalah A sin omega T plus pi per 2. Ini masih gambar yang kiri ya, gambar kiri. Nah, jadi baik yang ini maupun ini, dua-duanya saya betulkan. Jadi pada saat T sama dengan 0, itu kan berarti A sin pi per 2, sin 90 derajat. Berarti sama dengan A juga dong. Nah, ini yang saya katakan bahwa sin atau cos itu sama saja. Nanti yang membedakan hanya di sudut fase awalnya saja. Oke, saya stop dulu rekaman materinya. Habis ini contoh-contoh biar kalian bisa ngepas sendiri.